Siapa yang belum masuk? Sopi belum? Said? Ya, alhamdulillah hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu mengambil hikmah dan manfaat yang sangat luar biasa dari perkuliahan di mata kuliah diskursus ya, kritik hadis kontemporer. Hari ini kebetulan tadi sudah diagendakan Salma Oktaviani akan membahas tadi tentang bagian dari kritik hadis, lebih jelas nanti akan dipaparkan dalam presentasi. Silakan disimak semuanya bagaimana metode penulisan ya, konten yang dikemukakan bisa mewakili dari pemikiran magister ilmu hadis tidak. Nanti kita bahas setelah selesai dia mempresentasikan hasil karyanya. Ya, kita awali dengan pembacaan bismillah berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu silakan Salma. Tapi kedengaran kan Bu ya suaranya? Jelas kedengaran. Naser sudah bangun, Naser? Nggak kelihatan. Alhamdulillah Ibu udah bangun. Coba layarnya aktifkan, Ibu. Lihat semangatnya juga selalu luar biasa ya. Bentar Ibu, bentar. Iya. Awas jangan gogoleran kuliah itu ya. Belum pakai celana pun. Ya. Ibu mah sudah mandi karena ada acara langsung sekarang. Ya, silakan Salma. Bentar, Bu. Ya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya? Masih kedengeran kan? Layarnya muncul nggak, Kang Teh, Ibu? Muncul. Boleh dikirim filenya? Oh, belum dikirim ya ke grup ya? Iya, lupa ya. Lupa. Langsung saja presentasi. Ya udah Ibu. Nanti ya dikirimnya ya. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wadid. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk bisa menyampaikan materi jurnalnya, walaupun masih acak-acakan. Tapi mohon ketersediaannya untuk bisa mendengarkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mungkin langsung saja. Judulnya saya mengambil judul tentang tanggapan terhadap gagasan Joseph Shah. Isi abstraknya yaitu keontentikan dari hadis yang sudah ada dan menjadi rujukan maupun sumber hukum sekunder Al-Quran telah diyakini, yang mana hal itu sudah dibuktikan dengan upaya penelusuran sanad hadis dari para perawi yang memenuhi kualifikasi dan sikoh. Namun orientalis Barat mengkritisi tentang keotentisitasan hadis. Penelitian ini bertujuan membahas tentang tanggapan terhadap gagasan Joseph Shah yang beranggapan bahwa hadis dijadikan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran dimulai sejak masa kekhalifahan dan dengan menggunakan teori projecting back dan argumen a silentio dalam membuka celah negatif tentang keautentikan suatu hadis. Metode
yang digunakan pada penelitian ini yaitu menerapkan jenis kualitatif melalui studi pustaka. Adapun hasil dan pembahasan penelitian ini yaitu mencakup tentang pembahasan tentang gagasan Joseph Sah dalam membuktikan keorisinalitasan terhadap hadis-hadis, terutama dalam hadis yang digunakan dalam hukum Islam, seperti yang telah dikaji oleh beliau dalam kitab Muwatta Imam Malik dan dalam sistem isnadnya. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah tanggapan seorang sarjana kajian studi Islam terhadap gagasan Joseph Sah termasuk orientalis barat. Adapun pendahuluan dari jurnal ini yaitu di mana hadis dijadikan hukum kedua setelah Al-Quran, sehingga hadis memiliki daya tarik tersendiri untuk dikaji urgensi dan keorisinalitasannya, yang diakibatkan karena status hadis yang tidak sama dengan Al-Quran dan problematika dalam suatu hadis. Begitupun terasa kompleks ketika hadis diriwayatkan secara zoni al-wurud. Dalam jangka waktu yang begitu lumayan lama dari peristiwa yang dialami Rasulullah untuk diriwayatkan dengan lahirnya kitab-kitab hadis yang telah membuat sibuk para ulama hadis dalam menyeleksi keorisinalitasan hadis. Karena hadis dalam perjalanan sejarahnya menuntut para ulama untuk mengakui adanya hadis yang tidak otentik dari Rasulullah untuk menyelamatkan hadis dari pencemaran peredaran hadis palsu. Para ulama mengakui bahwa dalam pembukuan hadis dilakukan penelusuran yang diteorikan ada hadis qat'iyul wurud dan zoniyul wurud, serta hadis sahih, hasan, dan dhaif, sehingga kalangan umat Islam meyakini dapat menyelesaikan problema dalam otentitas hadisnya sendiri tanpa adanya bantuan dari pikiran luar yang akan menggoyahkan kemapanan dalam memposisikan hadis sebagai sumber ajaran Islam yang dihormati. Penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini telah dilakukan sebagian dalam tinjauan pustaka berikut, yaitu yang telah dilakukan oleh M. Zuri pada tahun 2015 dengan judulnya Perkembangan Kajian Hadis Kesarjanaan Barat yang dikeluarkan dari jurnal Ulul Albab, di mana penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan menerapkan metode kepustakaan teori research. Pembahasan dan hasil penelitian ini menunjukkan dalam perkembangan kajian hadis di Barat terdapat beberapa kelompok. Penelitian ini sehingga menyimpulkan bahwa para sarjana Barat generasi awal dengan argumen dan latar belakang pemikiran yang sedikit berbeda. Kemudian diteliti juga oleh Arafatul Awanah, itu dengan judul relasi pemikiran Nabi Abbott dan Ignaz Goldziher dalam studi hadis, yang dikeluarkan oleh Islam Insight, Jurnal Keislaman dan Humaniora. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan menerapkan metode kepustakaan atau deliberate research. Pembahasan dan hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Nabi Abbott dan Ignaz Goldziher merupakan tokoh orientalis yang menggunakan paradigma Barat dalam meneliti hadis, yang mana di antara dua tokoh ini ada sedikit keterkaitan dalam pemikirannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pada pemikiran Nabi Abbott terdapat relasi dengan pemikiran Ignaz Goldziher. Dari penelitian di atas, mungkin cuma dua yang bisa disebutkan ya, karena kan waktu. Penelitian di atas membantu dalam menyusun kerangka berpikir pada penelitian ini, di mana orientalis adalah orang yang mengkaji dunia timur Islam yang berdasarkan logika ontologis dan epistemologis Barat. Kecenderungan Barat untuk mengkaji Islam dan khususnya hadis Nabi telah terjadi sejak lama ketika kota Yerusalem berada di bawah kekuasaan Daulah Fatimiyah. Salah satunya Joseph Sah yang merupakan pemikir studi hadis orientalis. Joseph Sah itu dalam teorinya mengeluarkan teori projecting back dan argumen essential, yang mana teori ini digunakan untuk menyimpulkan yang didapat Sah atas premis-premis yang ia buat mengenai kebermulaan hukum Islam. Dan dari kajian teori projecting back dan argumen essential mendapatkan kritik dari para ulama hadis, kajian hadis, pengkaji studi Islam, dan juga di kalangan orientalis itu sendiri. Metode penelitian pada penelitian ini yaitu menggunakan metode
pendekatan jenis kualitatif yang melalui studi pustaka dengan melaksanakan tahapan penelitian dari menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder, yang dimana pada tahap selanjutnya dilakukan pengolahan data dan pengutipan referensi untuk ditampilkan sebagai temuan penelitian, diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh, dan diinterpretasikan hingga menghasilkan pengetahuan untuk menarik kesimpulan. Adapun hasil dan pembahasan, yang pertama tentang biografi Joseph Sah. Joseph Sah lahir pada tanggal 15 Maret 1902 Masehi di Rotenburg, Sisile, Jerman. Sah berasal dari keluarga yang cukup agamis. Ayahnya bernama Edward Sah yang merupakan penganut agama Katolik dan merupakan guru bagi orang berkebutuhan khusus. Sedangkan ibunya bernama Maria Manhor. Sah sangat akrab dengan agama Kristen dan bahasa Hebreu Yunani kuno. Selain belajar bahasa Yunani kuno, Sah juga belajar bahasa Latin, Prancis, dan Inggris. Sah tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang menghargai nilai-nilai agama dan ilmu, termasuk bahasa, sehingga ia sangat begitu tertarik menggeluti ilmu keagamaan dan hal yang berkaitan dengannya. Ia memulai studi dengan mendalami ilmu filologi klasik, teologi, dan bahasa timur di dua universitas yang berbeda pada tahun 1920 di Breslau dan Leipzig. Di universitas itulah mengantarkan Sah untuk mendalami kajian keislaman, khususnya yang berkaitan dengan hadis dan hukum Islam. Dan pada tahun 1922, ia memenangkan lomba menulis esai tentang Perjanjian Lama, kemudian ia mendapatkan gelar pertama pada akhir tahun 1923 di Universitas Breslau. Setelah 2 tahun kemudian, ia ditunjuk sebagai asisten profesor pada tahun 1929. Dan diangkat sebagai profesor dalam bidang bahasa Timur. Dan pada tahun 1932, ia ditawari jabatan yang sama di Universitas Königsberg yang hanya berjalan sebentar dikarenakan kondisi politik yang tidak stabil di Jerman. Dan Sah melakukan perjalanan ke Timur Tengah dan Afrika Utara pada tahun 1926 sampai 1933. Dan pada tahun 1934, ia mengajar sebagai visiting professor di Universitas Mesir. Dengan demikian, Sah sudah mengenal dengan dunia Silam Timur Tengah yang tidak hanya sebagai peneliti, juga sebagai pengkaji ilmu keislaman, tetapi sebagai pengajar di Universitas Al-Azhar dari usia 24 tahun. Yang mana hal ini mempertegas bahwa ketika meneliti hadis dan hukum Islam, ia tidak hanya berdasarkan literatur yang ada di Barat, tetapi juga yang ada di Timur Tengah. Dan pada Perang Dunia Kedua, terjadi Joseph Sah meninggalkan Kairo dan pindah ke Inggris untuk kemudian bekerja di radio BBC London. Setelah peperangan usai, ia tinggal di Inggris dan menikahi wanita Inggris pada tahun 1947. Ia menjadi resmi warga negara kebangsaan Inggris. Selama tinggal di Inggris, Joseph Sah belajar lagi di Universitas Oxford sampai meraih gelar magister dan doktor. Dan di universitas yang sama, walaupun ketika itu ia sudah menyandang gelar doktor. Pada tahun 1946, ia ditunjuk untuk menjadi dosen di Universitas Oxford dan dipilih sebagai pengamat studi keislaman pada tahun 1948. Dan pada tahun 1948 juga Sah melakukan perjalanan akademik ke Amerika sebagai tenaga kerja peneliti Nigeria. Kunjungan profesor ke Universitas Algiers pada tahun 1952, penelitian di Afrika Timur pada tahun 1953. Sah meninggalkan negara Inggris pada tahun 1954 dan mengajar serta menjadi guru besar di Universitas Leiden, Belanda pada tahun 1959. Kemudian di tahun yang sama, Sah pindah ke Universitas Columbia, New York, dan mengajar di sana sampai ia meninggal dunia pada tahun 1969. Joseph Sah merupakan orientalis yang produktif, meskipun lebih cenderung pada kajian ilmu fikih. Ia banyak menulis karya pada bidang lainnya. Adapun karya-karyanya terdiri dari beberapa disiplin ilmu, khususnya terhadap hadis dan hukum Islam yang menggunakan pendekatan sejarah dan sosiologi. Seperti yang diungkapkan oleh Bernard Lewis yang menyatakan Sah approach was neither
technological nor juristic, but rather historical and sociological. Dari sini terlihat bahwa dalam mengkaji pemikiran terhadap hadis dan hukum Islam adalah dengan menggunakan pendekatan sejarah dan sosiologi, bukan pendekatan teologi atau hukum. Adapun pengertian dari metode teori yang beliau keluarkan, yaitu teori projecting back dan argumen essential. Pengertian dari projecting back itu sendiri adalah teori proyeksi ke belakang, yakni menisbahkan pendapat ulama abad kedua dan ketiga Hijriah kepada ulama atau tokoh-tokoh sebelumnya sampai kepada Rasulullah. Josephson berasumsi melalui teori projecting back-nya bahwa hadis-hadis Nabi sesungguhnya tidak berasal darinya. Nabi tidak bersabda dan berbuat sebagaimana yang dijelaskan dalam hadisnya itu. Hadis hanyalah perkataan orang-orang pada abad pertama atau kedua Hijriah yang kemudian disandarkan kepada sahabat lalu kepada Rasulullah. Penyandaran itu dilakukan untuk mendapat legitimasi sehingga perkataan itu memperoleh sandaran dan kekuatan hukum. Untuk pengertian argumen essential yaitu teori yang bertujuan untuk membuktikan ketidaksesuaian literatur hadis atau eksis tidaknya sebuah riwayat hadis dalam literatur hadis. Menurutnya, jika tidak ada matan hadis dalam koleksi hadis atau didiskusikan oleh fuqaha, maka hadis itu tidak pernah ada. Karena jika hadis itu ada, tentu akan dijadikan referensi atau sumber rujukan. Apabila ditemukan sanad yang tidak lengkap dan ditulis dengan sanad yang lengkap, maka itu disebut dengan pemalsuan. Adapun asumsi dasar, formula dan cara kerja projecting back dan argumen essential. Sebelum melakukan kritik hadis, sah memulai pembicaraannya dengan memberikan tawaran sebuah konsep awal terhadap hadis. Ia menyatakan bahwa sunnah dalam konteks Islam pada mulanya lebih memiliki sebuah konotasi politik ketimbang konotasi hukum, menunjukkan kebijaksanaan dan administrasi khalifah. Teori projecting back merupakan kesimpulan yang didapat sah atas premis-premis yang ia buat mengenai kebermulaan hukum Islam. Inti dari projecting back adalah kesimpulan bahwa tidak ada hadis yang benar-benar berasal dari Nabi Muhammad SAW dan karenanya semua hadis baik yang terdapat dalam kitab hadis atau kitab lain adalah palsu. Untuk asumsi argumen silentio, pertama, bila seseorang periwayat pada waktu tertentu tidak cermat terhadap adanya sebuah hadis dan gagal menyebutkannya, maka berarti hadis itu tidak pernah ada. Kedua, jika satu hadis diceritakan oleh ulama atau periwayat yang datang, kemudian yang mana para periwayat sebelumnya tidak menggunakan hadis tersebut, maka berarti hadis itu tidak pernah ada. Ketiga, jika satu hadis ditemukan pertama kali tanpa sanad yang lengkap dan kemudian ditulis dengan isnad yang lengkap, maka isnad itu juga merupakan pemalsuan. Keempat, untuk membuktikan hadis itu eksis atau tidak, cukup dengan menunjukkan bahwa hadis tersebut tidak pernah digunakan sebagai dalil dalam diskusi para fuqaha. Sebab seandainya hadis itu pernah ada, pasti akan dijadikan referensi. Perumusan sarah dalam teori projecting back secara keseluruhan adalah bahwa sistem isnad mungkin valid untuk melacak hadis-hadis sampai pada ulama-ulama abad kedua Hijriah. Tetapi rantai periwayatan dan merentang ke belakang sampai kepada Nabi dan para sahabat adalah palsu. Argumen sah teringkas dalam 6 poin. Pertama, sistem isnad dimulai pada abad kedua atau setidaknya pada akhir abad pertama Hijriah. Kedua, isnad diletakkan secara sembarangan dan sewenang-wenang oleh mereka yang ingin memproyeksikan ke belakang doktrin mereka sampai pada sumber-sumber klasik. Ketiga, isnad secara bertahap meningkat oleh pemalsuan. Isnad yang terdahulu tidak lengkap, tetapi semua kesenjangan dilengkapi pada masa koleksi-koleksi klasik. Keempat, sumber-sumber tambahan diciptakan pada masa Al-Syafi'i untuk menjawab penolakan yang dibuat untuk hadis-hadis yang dilacak ke belakang sampai pada satu sumber. Kelima, isnad-isnad keluarga adalah palsu. Demikian pula materi yang disampaikan di dalam isnad-isnad itu. Keenam, keberadaan common narator dalam rantai periwayatan itu merupakan indikasi bahwa hadis itu berasal dari masa periwayatan itu sendiri. Untuk argumen silentio, Josephson menyatakan bahwa apabila hadis sudah ada pada zaman Nabi, maka hadis itu digunakan dalam diskusi-diskusi atau dijadikan hujah pada masa itu. Jelasnya menurut sah pada masa Nabi dan bahkan masa sahabat,
keberadaan hadis tidak pernah digunakan sebagai referensi hukum dan pijakan dalam menyelesaikan masalah-masalah keagamaan. Hadis baru digunakan sebagai referensi hukum pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Ini menunjukkan bahwa hadis memang tidak ada pada masa Nabi dan sahabat, tetapi baru muncul pada masa tabi'in dan seterusnya. Adapun aplikasi teori projecting back dan argumen Salentio, yaitu contohnya pada hadis terdapat dari riwayat Ad-Darimi ayat nomor 267 dan yang menyebutkan pada hadis ini ditemukan kejanggalan yang dimana pada periwayat pertama yaitu Ibrahim Yazid bin Qais tidak menyandarkan hadis kepada sahabat, namun langsung menyebutkan hadis tersebut berasal dari Nabi Muhammad SAW. Padahal jika dilihat Ibrahim ini merupakan tabaqat tabi'in, kalangan biasa dan tidak semasa dengan Nabi. Jika dilihat dari waktu, Ibrahim wafat pada tahun 96 Hijriah, sedangkan Nabi wafat pada tahun 11 Hijriah, di mana inilah salah satu contoh hadis yang disoroti oleh Joseph Sah yang ada kemungkinan pemalsuan hadis dan melegitimasikan hadis dengan cara menyusun sanad ke belakang sampai Nabi SAW. Dan untuk contoh hadis argumen Salentio yaitu terdapat pada hadis Bukhari nomor 7 di mana Sah memunculkan teori argumen Salentio karena beliau menganggap hadis puasa tidak pernah ada seperti yang diteliti oleh Komarudin Amin dalam bukunya, di mana keakuratan hadis puasa yang dianggap oleh Sah merupakan hadis palsu karena hadis ini ditemukan pada koleksi hadis belakangan yang terdapat pada kitab Sahih Muslim yang salah satu isnadnya adalah Abdul Ar-Rajaq, tetapi dalam Musannaf Abdul Ar-Rajaq yang sudah ada sebelum kitab Sahih Muslim tidak ditemukan. Adapun analisis atau Ja'far Ishaq Ansori terhadap argumen Salentio yang termasuk salah satu teori yang dikeluarkan oleh Joseph Sah. Di mana Ja'far Ishaq Ansori ini merupakan salah satu sarjana yang menantang gagasan Joseph Sah secara serius. Beliau mengkritik gagasan Joseph Sah dan kritiknya ini tidak lebih ditujukan kepada teori argumen Salentio yang merupakan salah satu teori Joseph Sah. Dan tantangan ini tidak semata-mata hanya ditunjukkan kepada sikap skeptis Sah terhadap hadis Nabi saja, melainkan lebih terhadap kesarjanaan Barat umum. Dalam pandangannya ini, beliau memandang gagasan Sah ini sangat mengesankan dan baik dalam argumennya dalam kesarjanaan Barat. Dalam kritiknya, ia menegaskan ada beberapa pertimbangan yang menunjukkan bahwa penerapan argumen Salentio secara mekanis tidak dapat dibenarkan. Kemudian ia menekankan kesimpulan mencakup dalam karya selanjutnya dengan mengatakan aturan metodis dan garis argumentasi Joseph Sah sangat meyakinkan. Argumen Salentio adalah alat pokok yang dipakai Joseph Sah untuk menguji kebenaran hadis Nabi yang berdasarkan data yang cukup yang mengarahkannya kepada kesimpulan kita tidak akan menemukan hadis-hadis hukum dari Nabi yang dapat dipertimbangkan sebagai hadis sahih. Ansori menuduh Sah tidak konsisten dengan argumennya sendiri. Kenapa? Karena menurut Ansori, Joseph Sah ini juga menggunakan sumber belakangan, yaitu sumber-sumber abad ke-5 untuk mendukung pendapatnya mengenai doktrin-doktrin tertentu yang terdapat pada abad pertama dan kedua. Ansori membuktikan inkonsistensi argumen Sah sendiri dengan menunjukkan bahwa Sah mengutip argumen Syaibani dalam kaitannya dengan doktrin aliran berdasarkan buku abad ke-5, yaitu Sarohi dan Mabsud. Terlepas dari kenyataan bahwa Ansori telah menyoroti berbagai inkonsistensi Sah, ia juga mampu menunjukkan kemustahilan gagasan Sah dengan membalikan metode itu, yakni dengan cara menguji kebenaran hadis-hadis yang ditemukan dalam karya-karya awal yang tidak ditemakan dalam karya-karya berikutnya. Itu berarti, kata Ansori, membalikan Sah. Untuk membuktikan argumennya, Ansori melakukan tes terhadap 4 buku Muwatta Malik dan Saibani, Muwatta Malik, Muwatta Saibani, dan autor Abu Yusuf dan autor Saibani dengan menguji hadis-hadis yang mendiskusikan persoalan yang sama. Hasil temuannya sangat mengesankan. Terdapat sejumlah hadis yang dijumpai dalam Muwatta Malik yang tidak dijumpai dalam Muwatta Saibani, dan sejumlah hadis yang ditemukan dalam autor
Abu Yusuf yang tidak ditemukan dalam autor Syaibani. Sehingga Ansari menekankan fakta bahwa Muwatta Syaibani muncul lebih kemudian daripada Muwatta Malik dan autor Syaibani muncul lebih kemudian daripada autor Abu Yusuf. Akibatnya temuan Ansari menantang argumen As-Sailentiyosah secara serius yang menyatakan cara terbaik untuk membuktikan bahwa sebuah hadis itu tidak dipakai sebagai argumen hukum dalam diskusi yang harus merujuk kepadanya jika hadis itu ada. Dan Ansari juga menyebutkan pandangan sah bahwa tidak ada satu hadis Nabi pun yang dinyatakan sahih sebagai terlalu dilebih-lebihkan, walaupun jelas bahwa menurutnya sebagian besar hadis Nabi dipalsukan oleh generasi-generasi belakang. Namun demikian, atas kenyataan ini ia berargumen dengan kuat tidak meniadakan kemungkinan bahwa sejumlah besar hadis Nabi sungguh-sungguh kembali kepada Nabi. Kriteria yang jelas untuk membedakan hadis sahih dari hadis palsu adalah dalam pendapatnya sangat dibutuhkan. Namun tanpa uraian jelas, ia merujuk kepada ilmu dirayah yang menurutnya telah lama dikenal di antara para ulama muslim. Dalam sebuah artikelnya yang dikeluarkan pada tahun 1972, Ansari membahas beberapa istilah penting yang dipakai dalam fikih selama periode Islam awal dengan analisis sematik. Istilah-istilah seperti hadis, sunnah, dan lain-lain. Hasil temuan paling penting dari kajiannya dari satu hal yang pada saat bersamaan berbeda dengan kesimpulan sah adalah pengertiannya bahwa prase-prase hadis Nabi dan sunnah Nabi telah dipakai sungguh-sungguh sejak masa-masa awal. Dalam faktanya dari periode yang dekat dengan kehidupan Nabi, selain itu menurutnya adalah indikasi bahwa sejak masa yang sangat awal, setidaknya di antara para ahli hadis, istilah hadis dan sunnah telah digunakan secara bergantian. Studi analitis Ansari terhadap perkembangan istilah sunnah melalui berbagai sumber, khususnya karya-karya Abu Yusuf dan Syaibani, sangat penting bagi para sarjana yang mengkaji perkembangan hadis secara historis. Sayangnya, walaupun ia dengan berhasil mengemukakan bukti positif bahwa istilah sunnah tidak semata-mata merujuk kepada Nabi, tetapi juga kepada para sahabat, fuqaha, dan kadang-kadang juga kepada orang-orang soleh sebagai contoh yang baik. Pada akhirnya, ia gagal menggambarkan garis antara sunnah dan Nabi dan sunnah-sunnah yang lain. Kami percaya ini bukan tugas mudah untuk melakukannya, meski begitu hal ini merupakan sebab penyelesaian yang besar, karena persoalan paling kontroversial di antara para sarjana yang berhubungan dengan kesahihan hadis di antara persoalan-persoalan lainnya adalah kriteria untuk menguji kebenaran klaim orang-orang muslim bahwa hadis-hadis Nabi benar-benar berakar pada Nabi sendiri. Selanjutnya, kesimpulan dari paparan di atas yaitu Josephsah merupakan orientalis produktif meskipun telah cenderung pada kajian fikih. Namun Josephsah memiliki ketertarikan dalam mengkaji keautentisitasan hadis yang telah diyakini oleh umat Islam, di mana keautentikannya karena dalam penelusuran para rawi yang sudah memenuhi kualifikasi dan sudah dinilai sikoh. Pada pandangan Josephsah, tidak semua hadis yang sudah jelas keautentisitasannya menurut ulama muslim itu terbukti. Menurutnya masih ada kejanggalan dan kekeliruan dalam menentukan hadis sebagai hukum setelah Al-Quran. Karena itu, Sah mengeluarkan teori projecting back dan argumen As-Sailentio untuk mengkaji keautentikan terhadap hadis. Dengan teori ini, Josephsah menilai hadis tidak berasal dari Nabi, melainkan perkataan maupun tindakan para ulama abad kedua dan ketiga. Beberapa orientalis membantah akan gagasan Josephsah, begitupun para sarjana muslim, Muhammad Zahro, Mustafa Azami, dan Ja'far Ishaq Ansari. Begitupun di kalangan orientalis sendiri terdapat beberapa sarjana kajian hadis yang mengkritik terhadap teori yang dikeluarkan oleh Sah, yang mana teori ini dikritik oleh para ulama kajian hadis dan juga beberapa pemikir kajian hadis dari barat. Karena metode yang digunakan oleh Sah tampaknya kurang tepat, sebab pendekatan yang digunakan Josephsah dalam mengkritik hadis adalah pendekatan sejarah dan sosiologi. Dua pendekatan ini lebih didasarkan pada data yang terlihat seperti tulisan, catatan, artefak, dan lainnya yang terjadi pada masyarakat. Secara umum, pendekatan ini dapat digunakan dalam penelitian historis dan sosiologis, tetapi ketika diterapkan pada kasus tertentu yang memiliki tradisi yang tertentu pula, maka pendekatan ini menjadi kurang tepat. Karena itu, kedua pendekatan tersebut tidaklah cocok bila digunakan untuk meneliti sejarah hadis Nabi dan keautentikannya, sebab tradisi yang terjadi pada periwayatan hadis adalah tradisi lisan.
Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari jurnal yang masih acak-acakan ini. Mudah-mudahan dari Akang dan Teteh beserta Ibu bisa menambahkan sehingga sehingga saya bisa memperbaiki mana yang kurang dan yang harus dihapuskannya. Sekali lagi terima kasih dan waktunya dipersilahkan kepada Ibu dan Akang-akang serta Teteh. Suaranya Bu, belum di-unmute. Ya, terima kasih Salma sudah belajar presentasi ya. Sudah mempresentasikan pemikiran seseorang ya, apalagi dalam bidang hadis. Mungkin Ibu agak lelah kalau Salma tadi terlalu cepat atau apa ya. Jadi sebenarnya tidak mesti dalam bentuk tulisan saja mengekspresikan pemikiran seseorang. Misalnya tadi boleh oleh Salma dijelaskan kembali lah bagaimana pemikiran tentang kritik sanadnya dan tentang kritik matannya dan teori yang digunakannya tanpa lihat itu. Bisa enggak? Jadi dengan bahasa Salma tidak jadi masalah sebenarnya. Ya, tidak jadi masalah. Jadi seperti apa cara kerja kritik sanad yang dilakukan oleh Syah itu? Ya, termasuk dalam matannya. Ya, kemudian tadi buku yang kita gunakan itu harus buku primer. Ya. The Origin of Muhammad Jurisprudence itu harus menjadi buku wajib kita. Ya tidak bisa ya UTS itu tadi membahas tentang Mustafa Yakub tapi hanya dari komentar orang-orang tidak boleh termasuk Salma ya sudah banyak diterjemahkan pemikiran Syah. Kemudian jurnal juga bisa menjadi inspirasi kita menambah dalam menyusun narasi-narasi yang mungkin berbeda dengan yang lain walaupun secara bahasa memang tidak begitu jauh beda ya. Jadi mungkin berikan seperti apa sih cara kerjanya secara epistemologi, pemikiran konsep kritik sanadnya menurut Syah juga tentang matannya seperti apa. Boleh dengan bahasa sederhana lah ya. Boleh dengan menggunakan bahasa sendiri silahkan Salma. Ibu tadi maksudnya agak lelah gitu, terlalu cepat atau apa? Nggak tahu teman-teman ini. Atau Ibu karena sudah tua? Ya. Mungkin terlalu cepat ya Bu. Sebenarnya Ibu sama juga masih kurang benar-benar paham sih sama yang diteliti teh. Tapi ada sedikit-sedikit yang emang kepaham gitu tentang teori projecting back dan argumen silentio, yaitu di mana argumen teori projecting back yang dikeluarkan oleh Joseph Syah ini itu saat meneliti hadis, terutama hadis hukum, itu memandang jika memang hadis yang tidak disandarkan kepada sahabat tapi langsung kepada Rasulullah, maka itu disebut hadis yang palsu. Mungkin disebut hadis mursal ya mungkin ya Bu ya, yang ada putusnya sanadnya itu. Terus untuk teori argumen silentio sendiri itu contoh hadisnya yang dipandang oleh Joseph Syah tidak sahih atau palsu itu ketika hadis seperti hadis yang zaman dulu itu tidak dijadikan diskusi hukum, tetapi di zaman sekarang dijadikan suatu diskusi hukum, maka itu disebut dengan hadis palsu. Seperti itu sih Ibu kalau sepaham sama Mama. Ya, jadi kita sebelum membuat artikel apapun ya, paper, makalah, jurnal, nanti tesis, coba bikin kerangka dulu. Ya, kerangka berpikir dari awal sampai akhir.
terutama di bahasan ya. Jadi yang muncul itu adalah tadi pemikiran sah itu mungkin ada 2 ya. Baik di sanad maupun di matan dengan berurutan yang luar biasa. Jadi di dalam mungkin nanti di dalam tentang biografi ada perjalanan hidup, ada karya, kemudian baru tadi konsep pemikirannya terdiri dari apa saja tanpa melibatkan analisis dari yang lain dulu. Jadi murni pemikiran sah dulu ya, dengan dari beberapa buku rujukan Turos Nasisah itu adalah menjadi menjadi penguatan nanti dalam menampilkan teori yang digunakannya, nanti baru analisis dari yang lain. Dan analisis kita tidak usah melibatkan tadi kritik Mustafa Al-Domi, tidak usah begitu. Kita mengumpulkan dari beberapa perkotik, kita yang menyusunnya, meramunya, itunya. Ya, kita yang meramunya. Kan Yosef Sah juga tidak sendiri, dia juga mengembangkan dari gurunya. Ya, dari gurunya teori tadi projecting itu. Ya, termasuk tadi dalam penjelasan contoh itu maksud Ibu tadi kurang bisa minimal 3 lah contoh itu. Minimal 3 kalau dalam ini. Misal tadi ketika ngeritik matannya ini, ketika sanad yang diungkapkan tadi percayaan dia terhadap tadi konsep sanadnya ini ya. Nah, jadi dari beberapa, jadi buku The Original of Muhammad jurisprudensinya harus muncul dan harus banyak dikutip itu. Tidak banyak ke Prof. Idri. Prof. Idri hanya untuk menambah saja. Ya, Prof. Idri hanya untuk menambah saja, tapi tetap karya Yosef Sah. Kadang ibid itu lebih bagus, tidak jadi masalah. Dan mungkin bukan di The Origin Muhammad saja, mungkin dari tentang Islamic law-nya juga bisa dikutip, ya, karena tadi mengutip Imam Malik. Ya, Salma, Bu ya, belum baca sebenarnya makalah artikel kamu, tapi ini untuk semuanya, ini mulai bulan November ini semuanya sudah merapat ke Ibu untuk sampai ke kriteria template jurnal-jurnal minimal Sinta 3 itu harus diperhatikan ya, terutama tadi buku rujukan primer. Yang kedua Turos ya, Turos itu pasti tampilkan. Coba mainkan di pengertian, mungkin di dalam subbahasan awal, tampilkan dari mulai mungkin ada fungsi hadis. Kita gunakan buku-buku standar keumul hadisan yang ada dalam rujukan-rujukan di jurusan kita, ya. Gunakan supaya banyak turosnya. Kemudian tentang kekiniannya bisa ngutip dari jurnal. Di jurnal itu suka mengutip tadi dari bahasan-bahasan yang berbahasa Inggrisnya juga penting. Ya, penting juga. Misalnya tadi untuk bahasa Inggris bisa Al-Mustafa Al-Domi karena sudah ini ke bahasa Inggris bisa dikutip. Jadi untuk magister itu primer jelas harus muncul tadi. Tidak boleh berbicara tentang Jamaluddin Al-Qasimi tapi tidak menggunakan bukunya, tapi kutipan dari yang lain. Ya, tidak boleh, harus buku aslinya dulu. Kemudian perkuat 35% dari kitab Turos. Ya, magister itu harus ada kitab Turos yang muncul, baik di definisi, di pendahuluan, apalagi di bahasan. Kalau bahasan mungkin lebih ke tadi buku primer tadi, ya. Buku primer kalau bahasa Inggris harus dari bahasa, tidak boleh dari terjemahannya juga. Ya, tidak boleh dari terjemahan juga, harus dari kitab aslinya. Itu. Jadi kalau nanti mengutip siapapun, coba cari dulu di PDF tentang karya sah itu yang berhubungan dengan tema kehadisannya. Ya, jadi bikin kerangka. Jadi di bulan akhir November ini semuanya, apalagi yang sudah presentasi, merapat lagi dengan Ibu untuk bimbingan lagi. Dari mulai Salman dari pertama sampai terakhir Salma. Ya. Jadi lihat contohnya harus di jurnal Sinta 2 minimal. Diklik ya atau di searching jurnal 2 Sinta 2 yang menjadi contoh kita kiblatnya adalah jurnal Sinta 2, termasuk di Roya itu di jurnal ilmu hadis UIN Bandung S1
itu adalah sudah Sinta 2. Ya, boleh tadi dari wawasan juga Usuluddin tentang kehadisannya, atau tadi jurnal-jurnal tadi yang cendekia dan sebagainya yang berhubungan tadi dengan kualitasnya Sinta 2. Ya, jadi semuanya. Jadi akhir November semuanya sudah terlihat ada perkembangan-perkembangan. Jadi halaman juga tidak akan diterima kalau tadi hanya 10 halaman. Ya, jadi minimal 15-an lah, 15 halaman untuk standar. Jadi belum apa-apa, reviewer nanti sudah lihat daftar pusaka dulu nih, dari tema ke daftar pusaka. Daftar pusaka sangat berpengaruh dalam diterima atau ditolaknya sebuah jurnal tadi. Ya, tidak, kata Ibu tadi, walaupun menggunakan terjemahan, tapi tampilkan adalah kitab aslinya. Ya, definisi hadis saya ngambil dari Ibnu Shalah, ya dari Ibnu Shalahnya. Ya, kan di situ dijelaskan di daftar pusaka menggunakan tahun berapa, edisi berapa, kan ada penjelasan. Ya, silakan ke teman-teman berikan, kita belajar ya sebelum nanti di ujian munakosah tesis, kita saling, kalau di jurusan ilmu hadis sudah saling menilai, itu sudah biasa ya. Bagaimana seseorang dijaroh, dikritik, bagaimana seorang ditakdial ya, itu sudah biasa dan kita harus mengamalkan itu. Tapi tetap harus proporsional ya ketika kita menampilkan, terutama dalam menjarohnya, mengkritiknya. Dari sisi apa kritiknya? Silakan. Dari siapa dulu? Sayyid. Saya nunggu yang lain, Bu. Di bab ini mah rada pusing, Bu, saya teh. Pusing. Jadi nanti Salma dengan Ibu bimbingan harus pakai ini, itibarnya harus kita munculkan. Itibar Yosef Sah ya. Itibar perspektif dia. Jadi kalau itu terlalu abstrak, kalau menyebutkan tadi hadis mursal ya, dia terlalu abstrak. Jadi harus tampilkan di mana, pakai panah-panah lah supaya jelas teman-teman. Ya. Ada yang masih pusing lagi? Juber, pusing? Iya, Bu. Masih mari atuh kita berpusing-pusing hari ini. Rasanya tuh. Salma, ini bahaya membuat orang pusing. Kamu teh gimana ini? Ini saya mau sedikit komentar tentang Salman. Yang dibawa siapa? Teh Salma. Jadi sebenarnya kebanyakan yang di gagasan yang diterangkan sama orientalis itu kan mereka itu membawa misi ya, membawa misi-misi yang benci ya kepada Islam. Jadi kita kalau dengar orientalis itu jangan langsung percaya gitu ya. Pokoknya udah itu karena mereka tuh benci. Nah itu kayaknya perlu dikasih mukadimah seperti itu dulu ya. Jadi kalau ada paparan dari orientalis nggak usah pusing karena mereka itu pada dasarnya belajar hadis bukan untuk belajar hadis tapi untuk mencari kelemahan, berusaha. Yang mana sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau kita kan punya dalam hadis ya, dalam agama kita kan kelebihan kita punya isnad. Sebenarnya kita tembak lagi, sebenarnya isnad ini keistimewaan kita. Mereka nggak punya isnad gitu. Ya, jadi kalau kita ya itu ya. Pertama, terus kemudian juga sebenarnya Joseph Sach ini ya, apa bacanya ya? Joseph Sach. Ya benar. Ya, jadi sebenarnya Joseph Sach ini kan nggak betul-betul mengkaji secara mendalam ya. Sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam lagi, sebenarnya ini juga sudah diungkap ya oleh beberapa ulama kita gitu ya, bahwa yang disampaikan Joseph Sach kalau hadis itu nggak mungkin seperti tadi ya, nggak disabdakan Nabi begitu ya. Sebenarnya itu hadisnya itu kan sebenarnya cuma anggapannya dia saja. Padahal kalau kita lihat bangsa Arab itu, kalau kita lihat sebelum kita masuk ke Joseph Sach ya, dia itu
bangsa Arab itu memang sudah biasa menghafal ya. Sekali dengar langsung hafal. Jadi ya sangat mungkin hadis itu belum dibukukan di awal, dan seolah-olah Joseph Sach juga menganggap nggak ada hadis ya pada zaman sahabat. Padahal kalau kita buka juga sebenarnya sudah ada gitu, dari zaman sahabat itu bisa diungkap ini contoh-contoh bahwasanya kenyataan di zaman sahabat itu seperti apa sih hadis itu, kenapa kok nggak ada, seolah-olah tidak ada, seolah-olah setelah abad yang pembukuan hadis baru kelihatan hadis-hadis. Ya, itu sebenarnya panjang sekali, dan ini referensinya banyak dari ulama kita, banyak. Nanti saya postingkan ya referensinya, diantaranya itu ya mungkin. Soalnya kalau misalnya diulas lebih banyak, ini banyak sekali sebenarnya yang perlu dijadikan catatan penting untuk mengomentari Joseph Sach tadi, begitu. Mungkin itu saja. Nanti saya coba, ini banyak, ini referensinya ada. Ya, masukannya di ini Salma ya. Ya Ibu, sudah dicatat Bu. Walaupun tidak semuanya tercover, tapi minimal ada substansi yang tadi ada sisi keberatan dari Salman tadi tentang pemikiran Barat. Namun di awal tetap kita harus objektif menampilkan keorisinilan pemikiran Sach sebagai bagian kelanjutan dari pemikiran Ignaz Goldziher ya. Dia itu kan munculnya di abad ke-20, awal ke-20 baru kemarin ya, anak kemarin mengkritik tadi di abad ke-1, ke-2 sampai ke tingkat tabiin. Terlalu jauh juga dia. Itu kan profesor filologi tapi ngambilnya tadi tentang studi analisis hadis ya. Jadi tentang analisis teksnya itu adalah ke hadis. Ya makanya dia tidak pernah mengungkapkan Islamnya, tapi perkataan Muhammadnya, ya selalu begitu kalau orientalis. Silakan yang lain. Kalau yang di Joseph Sach itu harus ada keterikatan, bukan terikatan, mengungkapkan hubungan dengan gurunya, ya karena dia juga tidak sendiri kan. Oh iya Bu. Jadi Goldziher itu masukan juga karena dia diinspirasi oleh gurunya, sebagaimana Rashid Ridho di pemikirannya banyak diintervensi ya, mengambil dari gurunya Muhammad Abduh ya gitu. Diungkapkan karena yang bicara hadis di Barat itu siapa saja, tentang tentang pemikiran Barat itu siapa saja selain Salma? Ada tidak? Saya Bu. Nasir juga Bu. Oh gitu. Kalau Sophie tentang apa? Goldziher. Junbo. Nah ini Junbo lebih modern lagi ya, lebih modern lagi ya ini. Jadi common link-nya nanti muncul dalam bentuk tadi contoh-contoh yang real, jangan terlalu abstrak Sophie, nanti dimunculkan. Gunakan tadi skema-skema yang membuat teman-teman lebih paham nanti. Ya, Goldziher di abad ke-19, saat di abad ke-20 sama dengan Junbo ya. Nah ini untuk membuktikan bahwa kita bukan hanya studi kritik kontemporer dari para muhadis Muslim, juga dari Barat. Karena kalau di S1 ada mata kuliah studi hadis di Barat. Karena perlu ada apa? Perlu ada jawaban dari kita sebagai akademisi dalam rangka tadi mengkanter pemikiran Barat yang emang menyudutkan. Mungkin hari ini sudah lebih dinamis keobjektifannya dibandingkan di abad awal ke-20 dan abad ke-19 ya. Ya, silakan karena ada hubungannya, silakan yang studi di Barat nih bisa meluruskan, menambahkan, mengkritik Salma, Nasir. Jadi harus satu kesatuan ya, tidak boleh langsung ke common link. Tapi dibaca dulu siapa sih Goldziher, siapa sekarang adalah Joseph Sach, kemudian tadi baru ke common link. Termasuk tadi awal munculnya perkembangan, pasti ini disebutkan tokoh-tokoh ini karena ini yang berpengaruh di Barat dan dijadikan rujukan sampai hari ini.
Ya, Sophie silakan, mau ada komentar apa? Belum ada Bu, mungkin nanti ini lagi dibaca dulu artikel sayanya. Memang ada sangkutannya antara Junbol sama Yosefsa itu kan karena Junbol itu muridnya Yosefsa gitu. Jadi memang dia itu memperpanjang pembahasan tentang common link itu gitu. Sebetulnya Junbol itu kan nggak punya teori common link, dia hanya memperpanjang pembahasan tentang common link yang teori common link yang dimiliki oleh Yosefsa gitu. Jadi lagi saya baca-baca dulu makalah sayanya nanti apakah perlu gitu, apakah ada perbaikan atau bukan perbaikan, mungkin lebih ke apa ya penguat untuk teori common link-nya Yosefsa. Ya, pasti harus dihubungkan ya. Iya. Tadi teori common link itu nanti dihubungkan dengan teori skematisasi pohon hadis di kita, nanti bisa terlihat sebagai perbandingannya. Ya, jadi common link yang menjadi substansi bahasa itu harus jelas. Mungkin pakai warna nanti ya, pakai warna di posisi tadi siapa yang tidak dipercaya oleh para orientalis barat tadi tentang transmisi periwayatan hadis ketika tadi menyampaikan ajaran-ajaran Nabi. Ya. Saya juga udah ikut itu kok Bu di makalah saya diagram. Nah, harus ada diagram yang jelas ya. Iya, pakai nama-namanya juga harus jelas ya. Tapi memang common link di Yosefsa itu belum begitu jelas Bu, kan belum begitu detail gitu. Memang lebih detail lagi common link itu di Junbol memang. Emang Junbol yang melahirkannya, common link bukan di Yosefsa, itu hanya embrionya saja. Ya, betul, embrionya saja. Iya. Silakan yang lain, Fikri, Ilan, ada komentar? Kayaknya belum Bu, kalau dari saya Bu. Ya, kita juga sebenarnya walaupun background kita dari Timur Tengah ya atau ini tetap harus memahami tadi tentang studi hadis di Barat dan perkembangannya, ya studi hadis di Barat dan perkembangannya karena ini kan direspon juga oleh pemikir-pemikir kita, ya direspon juga oleh pemikir-pemikir kita. Nanti di semester 2 mungkin lebih ke siapakah tokoh-tokoh dari muhadis Muslim ini yang banyak mengkritik hadis tapi bukan ahli hadis ya. Banyak misalnya komentar tentang pendoipan hadis yang dilakukan oleh Muhammad Rashid Ridho. Kemudian oleh Fajar Islam. Siapa yang menulis Fajar Islam itu? Fajrul Islam itu siapa yang menulis? Tokoh dari Mesir, Ahmad Amin ya. Termasuk Abu Royah ya. Nah, ini termasuk misalnya di Indonesia itu ada pemikiran Profesor Dr. Harun Nasution dan Profesor Dr. satu lagi siapa? Cendekiawan Muslim Indonesia itu siapa yang sudah wafat? Nurholis Majid. Nah, Nurholis Majid. Ya itu. Walaupun tadi tidak tentang hadis tapi dia mengutip hadis. Jadi pokoknya kalau hadis tidak sesuai tadi dengan Al-Quran wajib ditolak. Nah, tapi kan istimbatnya seperti apa dalam kajian historis hadis? Ini bukan istimbat hukum ya. Nah, seperti apa epistemologinya? Nah, itu. Nanti di semester 2. Ya, kalau tidak ada komentar lagi hari ini, mungkin mari kita berpusing-pusing di hari ini, tidak jadi masalah ya. Karena itu adalah warisan efek dari presentasinya Salma. Jadi Salma sudah memberikan kontribusi bagus, membuat orang penasaran untuk banyak baca, ya, banyak baca. Nanti digrafikan mungkin di Naser itu bikin grafik yang jelas apa inti pemikiran dari pakar pertama Ignaz Golliher, oleh Schacht tadi Junbol ya. Nanti ada sampai ke pemikir Muslim yang mengutip pendapat-pendapat para orientalis Barat yang sangat mudah mendoibkan hadis, padahal itu ada di kitab-kitab Sahih. Nah itu. Sebenarnya masih lama ya, karena Ibu ada kegiatan hari ini ya,
PTM sebentar sebenarnya mah. Tidak ini, seharusnya jam 9 sudah ada di kelas, tapi persiapan untuk menuju ke kampus, insya Allah minggu depan teh siapa? Ibu masih menyempatkan, walaupun ibu sudah acara di luar kota, tapi ibu masih, karena tidak boleh kita di awal Desember masih ada yang presentasi. Kita selesaikan di bulan November. Ya, semuanya di Desember adalah untuk mensubmit jurnal-jurnal kita. Ya, jurnal-jurnal kita semuanya. Ya, itu. Bimbingan selalu ini Pikri yang kemarin siapa? Itu Juber. Ya. Bimbingan lagi untuk menuju ke submit jurnal. Perhatikan tadi persentase daftar pustaka ya. Daftar pustaka insya Allah kalau turos Ibu sangat ini apresiasi. Ya, kemudian tadi kitab-kitab yang berbahasa Inggris juga kita kutip lah. Ya, kalau mau ke Sinta 2. Kemudian informasi jurnal terakhir juga harus ada. 5 tahun terakhir lah harus mengutip jurnal yang satu tema dengan kita. Apakah harus Sinta 2, Bu? Atau Apanya? boleh yang Sinta lebih 3 rendah? boleh, kata Ibu juga. Sinta, Ibu akan pilih nanti yang masuk di Sinta 2 karena itu harus berbayar, Salman. Bayar 1.500.000. Ya. Jadi tidak masalah kalau keberatan tadi biar Ibu aja yang pilih, mungkin minimal 2 lah Ibu pilih yang terbagus untuk di Sinta 2. Keterlibatan Ibu pasti ada dengan Prof. Tajul, baik penulis pertama maupun kedua. Nanti kita dibicarakanlah untuk teknis itu karena jurusan untuk akreditasi itu tadi harus ada karya mahasiswa yang disintai. Nah, jadi masalah teknis pembayaran bisa kolaborasi dengan dosennya. Ya, Ibu sangat membantu untuk menyicil. Insya Allah kalau S1 di bulan ini ya ada audit internal dulu sebelum ke Ban PT. Jadi untuk membuktikan karya dosennya apa, karya mahasiswanya mana, dalam bentuk apa harus jelas itu di jurnal apa namanya. Itu kan tadi harus berbasis data ya semuanya. Harus berbasis data. Jadi di Sinta 3 juga boleh Salman ya. Sinta 3 atau paling dilempar mungkin Sinta 4 ya. Sinta 4. Kalau Sinta 2 itu sudah nasional ya, sudah akreditasi nasional. Kalau Sinta 3, 4, 5 sampai 6. Ya, sampai Sinta 6 ya. Kalau nggak salah itunya. Kalau Sinta 3 tidak berbayar, enak ke mana saja ya. Nah, kalau Sinta 2 sekarang, mulai sekarang apalagi Scopus ya. Untuk maju ke situ. Mudah-mudahan Ibu juga ada satu di Ki 1, ada satu di Sinta 2 dan lainnya boleh di Sinta 3 atau 4. Ya. Ibu tinggal memodifikasi, bagus kan karya-karya kamu kemarin Salman, Said ya semuanya. Tinggal tadi apa kebaruannya? Dari kita itu apa kebaruannya? Yang belum dibahas orang. Yang membahas tadi Al-Qasim itu banyak. Apa kebaruan kitanya, mau menampilkan apanya? Nah, begitu itu kebaruannya. Harus nampak kebaruannya. Itunya. Kebaruan itu harus didukung data, datanya juga adalah dari primer dan tadi turos. Nah, itu juga jurnal terakhir. Itu. Jadi ini sangat dikuatkan dengan itu. Emang tadi Ibu paling lelah kalau sudah buat jurnal, paling lelah, ya. Namun itulah sebagai penghargaan akademisi itu adalah dari jurnal, publikasinya lewat jurnal, itunya. Jadi nama Anda akan dikenang orang sampai kapanpun karena secara tulisan sudah masuk di jurnal tidak akan hilang kan, akan dikutip oleh generasi kita ke depan. Makanya kita memberikan informasi yang tadi satu jelas rasional, yang kedua adalah sistematik. Tadi berbasis data dan kalau kita harus berbasis turos juga ya, berbasis turos. Jadi bicara tadi tentang mengkritik sah ya, tentang transmisi hadis ya, minimal tadi dari ulama-ulama abad kedua ketiga harus muncul. Menyatakan tadi Imam Syafi'i dalam kitab Muhtalifil Hadisnya harus dari Muhtalifil Hadisnya kita kutip. Ya, cuma 1 jilid kok. Aprijal tidak ada komentar apa-apa.
Samina wa ta'na saja. Ya Bu, belum ada Bu. Gitunya. Gimana istri kamu sekarang kan sudah sembuh, harus semangat. Kelihatan kurang semangat. Iya Bu, kemarin alhamdulillah istri sudah sembuh Bu. Sekarang saya yang sakit Bu. Oh, kurang sehat. Kenapa? Mikirin makalah atau apa? Semuanya Bu, mikirin lahiran dan akikah Bu. Oh, gitu. Nggak usah dipikiran, mengalir saja, ya, mengalir saja supaya tidak banyak menyedot ini nih. Iya Bu. Mengalir saja. Dan Ibu kalau pendekatan teologi, kalau ilmu hadis itu banyaknya pendekatan teologi pasti ya, karena yakin Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik itu. Tapi tetap pendekatan ilmu psikologi harus pandai mengelola apa? Mengelola stres. Pandai mengelola stres itu ya. Cicil ya, cicil. Misalnya tadi Ibu, kenapa banyak yang tidak lulus ini di jurusan IAT, Al-Qur'annya 3 juz itu kan tidak dicicil. Ibu memberikan mental saja dulu, tidak usah menghafal, perkuat mental mereka dulu ya supaya tadi semangat. Kalau magister mungkin di ilmu hadis harusnya ada sih kriteria minimal 5 juz sama kalau magister itu ya. Atau tadi hafalan hadis, Ibu ngajar di semester 1 itu UTS-nya adalah 42 hadis ya. 42 hadis UTS-nya untuk hadis arba'in, karena nanti di semester 3 ada mata kuliah mata kuliah apa? Tahfidz hadis ya. Mata kuliah tahfidz hadis. Jadi one day one hadis itu sudah masuk di rasa kita enggak, Sophie? One day one hadis. Sudah Bu, harus Ya, inspirasikan. Di HP ini, kita selalu setiap hari membuka. Saya mau membuka tema tentang imam sholat. Imam sholat. Ya, Ibu buka lagi imam sholat perempuan. Kenapa waktu itu ada Ummu Warokoh kasusnya di Imam Nasai menjadi imam perempuan, padahal makmumnya laki. Di kasus ini kan kasuistik, tidak bisa dijadikan sebagai fatwa umum seperti apa, nah, itu harus. Ya, jadi one day one hadis itu harus sudah masuk ya. Nasir, one day one hadis selalu baca ini kan memperkaya kosakata juga. Memperkaya kosakata. One day one hadis cukup klik di HP kita. Atau ada yang sudah membuat buletin-buletin yang di-share di jamaah masing-masing. Misalnya tadi Salman punya jamaah Majlis Ilmu tidak? Juber, coba bikin tematik hadis yang meringankan. Ya, tematik hadis yang meringankan. Mungkin Ibu itu di hadis tentang psikologi ya. Misalnya orang mau mencari apa sih indikator-indikator yang disebut dengan orang yang mendapat hidayah itu perspektif hadis. Cukup di tema-tema di buku Ibu nanti. Jadi ada indikator-indikator berdasarkan hadis-hadis Nabi bahwa yang disebut orang yang mendapat hidayah itu apa. Atau orang mencari apa sih kriteria berkah itu. Sedikit-sedikit semoga diberi keberkahan. Ilmu berkah, harta berkah, usia berkah ya. Apa sih yang tadi secara semantik hadis itu, keberkahan itu seperti apa yang digambarkan oleh Nabi. Seperti itu ya. Jadi karena kita seolah-olah, bukan seolah-olah, jadi jangan sampai sudah kalimatnya abstrak, diabstrakkan lagi. Coba supaya orang itu, oh keberkahan saya mah masih di posisi 40% sudah terlihat. Ya, kayak tadi tentang mabrur, haji mabrur. Seperti apa haji mabrur itu? Di berdasarkan hadis Nabi. Tingkatan-tingkatan apa suluknya itu seperti apa? Nah, itu hadis Nabi. Jadi ini tematik-tematik ini emang perlu ya untuk di masyarakat dalam rangka membumikan hadis Nabi sebagai sumber ajaran. Hadis itu kan sebagai sumber ajaran, juga sebagai wahyu Tuhan. Ya, itu saja mungkin hari ini. Tinggal 2 orang lagi ya. Tinggal 2 orang lagi. Persiapkan kalau Ibu belum mengomentar ini, munculkan lagi di WA Ibu. Belum Ibu mengomentar tulisan hasil UTS itu adalah tadi satu presentasi. Ibu akan sangat membaca bagaimana semangat ketika kalian presentasi. Ya.
Kalian present ibu sangat nilai cara baca, cara membaca hadis ya. Jadi kalau hadis tidak boleh terjemahan ya baca aja hadisnya. Ibu mendengar tadi makhorijul huruf yang dibacakan, intonasi yang dibacakan, ya ibu sangat mendengar. Kemudian yang kedua nilai UTS adalah tulisan tadi. Tulisan ya, tulisan dalam bentuk tadi artikel. Sesuaikan dengan template artikel. Ya, sesuaikan dengan karena kita secara internasional sama. Ya, tidak beda. Cara membuat daftar pusaka sama seluruh dunia. Nah, yang disepakati dalam kajian akademik. Ya. Cara membuat paragraf misalnya secara deduktif sama semua juga. Jadi karya ilmiah itu tadi harus rasional, tadi sistematis, betul sistematis ya, jelas sekali. Analisisnya nanti muncul tadi sebagai bukti bahwa kita adalah insan akademik. Ya. Ada lagi masalah hari ini? Semangat tidak ada ya, Bu. semuanya ya. Cuma ini Bu, kemarin saya ke Bandung, kemudian ketemu mahasiswa ibu yang kebetulan juga alumni di sini, namanya Gani. Siapa? Dani, Acep Dani. Gani Bu, ilmu hadis. Katanya beliau juga sama ada mata kuliah ibu. Gitu. Bukan ke Bandung, Sopi mau apa? Ini habis itu Bu, apa ada keperluan nemenin suami. Kuliah juga di Bandung. Juga suami alumni di sana S2-nya gitu. Ngambil apa gitu? IAT, ilmu Al-Quran dan tafsir. Oh, ilmu Al-Quran. Ya. Ibu juga sekarang terbatas saja, masih terbatas, cukup 50 menit maksimal ke kelas. Ya, paling ada yang siap itu dari 10 orang. Ini hanya tugas dari fakultas saja. Sebenarnya dan itu linknya sama, baik offline maupun online sama di kelas tersambungkan ke mahasiswa yang online juga. Ya. Ya itu aja mungkin hari ini, tetap Aprijal semangat ya, walaupun tadi sedang mengelola kesulitan-kesulitan, semoga tadi Allah akan memberikan kemudahan. Ibu juga sama. Hari yang lalu jelas kurang tidur itu. Kalau otak kiri kita kurang ini, pasti tidur itu ini. Karena memikirkan belum selesai. Tapi harus ada apa? Harus ada action. Action 5%, 5%, 5%. Nanti endingnya insya Allah. Ya, jadi harus dikelola dengan baik dan profesional tentunya. Ya, insya Allah minggu depan masih di jam yang sama. Minggu depan siapa Aprijal yang tampil? Saya Bu. Yang bagus, Sofi yang bagus. Oh, Nasir dulu ya. Yang bagus ya presentasinya. Oh, kita bertiga lagi ya. Sampai ke awal Desember ya mungkin ya, maksimal itu. Yang lain bisa lebih awal. Jadi orang lain masih UAS, kita mah sudah keluar nilai, Salman. Ya. Kita sudah keluar nilai karena sudah ini. Jadi Ibu tidak banyak memberatkan, yang penting submit aja itu aja lah. Ya, karena ini ada keperluannya bukan untuk kita juga untuk semuanya. Ya, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Semua Alhamdulillah. Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.